Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Bupati Garut, Wali Kota Bogor atau yang mewakili, Bupati Cianjur atau yang mewakili, Bupati Musi Banyu Asin atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, para widya iswara ahli utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, para pejabat administrator, pejabat pengawas, koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, para narasumber, para undangan, serta para peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 13 tahun 2020 yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat bergabung di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung pada hari ini, Jumat, tanggal 6 November tahun 2020, dalam acara Seminar Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 13 tahun 2020 yang berjudul Infrastruktur Merata, Ekonomi Maju Sejahtera. Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu perlu kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PU. 2. Pembacaan doa. 3. Laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Pemaparan dari peserta dan diskusi panel. 6. Penutup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu acara. Yang terhormat dan kami banggakan Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto atau yang mewakili, Bapak Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan atau yang mewakili, Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman atau yang mewakili, dan Bupati Musi Banyu Asin, Bapak Dodi Reza Alex Nurdin atau yang mewakili. Para pejabat tinggi Madya dan Pratama di Lembaga Administrasi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Para pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Para pembahas, widya iswara, pengajar, mentor, dan coach, serta para peserta seminar pemapar policy brief, hasil visitasi kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat bersama-sama mengikuti acara seminar policy brief pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 13 tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Kementerian PUPR tahun 2020 telah berlangsung sejak 20 Juli 2020 dan rencananya akan berakhir pada 11 November 2020 yang dilaksanakan dengan metode blended learning dengan perbandingan metode klasikal akibat kondisional sekitar 52% dan metode distance learning meningkat menjadi 48% yang semula direncanakan sekitar 60-40 berubah menjadi sekitar 70-30 dan seterusnya.
Pelaksanaan kegiatan seminar polisi brief ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional di Kementerian PUPR. Hasil yang akan disampaikan merupakan bentuk kontribusi dari para peserta dalam menyusun bahan masukan untuk kebijakan pimpinan yang komprehensif. Adapun beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait pelaksanaan kegiatan seminar polisi brief baik berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan kegiatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2019, Surat Edaran Kepala LAN tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease 19, serta dengan memperhatikan dengan adanya penyesuaian situasi dan kondisi pandemi COVID yang ditetapkan secara rutin oleh instansi yang berwenang begitu. Hingga terjadi penyesuaian-penyesuaian persentase kebijakan pelaksanaan dari klasikal ke distance learning. Dan DIPA Satker Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung tahun anggaran 2020. Yang kedua, maksud dan tujuan. Seminar polisi brief pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini bertujuan untuk menguraikan lesson learned pada kegiatan visitasi kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 yang diselenggarakan di 4 lokus. Yang pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Cianjur, ketiga Kabupaten Garut, dan Kabupaten Musi, Banyuasin. Yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan lesson learned tersebut ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan, serta yang ketiga adalah menyampaikan rekomendasi kebijakan, usulan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Tema polisi brief. Tema pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 13 tahun 2020 ini adalah berjudul Semula Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah. Dengan subtema di masing-masing lokus visitasi sebagai berikut. Kota Bogor diharapkan dengan adanya restrukturisasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan. Yang kedua, Kota Cianjur diharapkan adalah pemberdayaan masyarakat sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat akan bisa meningkat. Yang ketiga, Kabupaten Garut, yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi terkait. Yang keempat adalah Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, yaitu inovasi kandungan pemanfaatan material lokal untuk peningkatan daya saing infrastruktur guna peningkatan pendapatan petani dan ekonomi lokal, sehingga bisa mendukung secara regional. Yang keempat, dukungan tenaga pengajar, penguji, dan coach. Widya Iswara, narasumber penceramah, coach, serta penguji yang mengampu dalam kegiatan rangkaian pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 13 tahun 2020 sebagai berikut. Jumlah Widya Iswara Kementerian PUPR yang mengampu berjumlah 20 orang, dapat kami laporkan yang semuanya merupakan Widya Iswara ahli utama. Narasumber atau penceramah dengan materi strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang disampaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian isu strategis integritas kepemimpinan, pada waktu itu diperkenan beliau Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Pak Luhut. Kemudian isu strategis kepemimpinan kewirausahaan diisi oleh pimpinan Tokopedia, Public Policy and Government Relation Lead sebagai upaya peningkatan pelayanan fungsi birokrasi. Yang keempat, isu strategis kebijakan nasional, waktu itu diisi oleh Pak Calvin, oleh Deputi Kantor Staf Presiden. Yang kelima, isu strategis terkait lokus visitasi kepemimpinan nasional oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bapeda Jawa Barat, oleh Bogor, Cianjur, dan Garut, serta yang keempat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bapeda Sumatera Selatan.
Kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan nanti akan kami sampaikan setelah penutupan tanggal 11 November. Penguji yang pertama adalah kepala pengembangan pada manusia, yaitu ada 30 dengan distribusi nanti akan disampaikan pada saat paparan. Yang kedua, Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung. Yang ketiga, Widya Iswara Utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2. Yang kelima, Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan terakhir, Kepala Biro Kepegawaian. Coach atau pembimbing selama ini dalam penyusunan visitasi. Yang pertama Ibu Loli sebagai Widya Iswara Ahli Utama. Yang kedua Pak Hasanuddin, Widya Iswara Ahli Utama. Ibu Lina Marlia, Bapak Hukum Kumlar, Widya Iswara Ahli Utama dari LAN, dan Widya Iswara dari Kepolisian. Unsur peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 13 berjumlah 34 orang yang melaporkan Pak Menteri dengan rincian sebagai berikut. Dari kementerian dengan beberapa orang dari unit organisasi yang sudah menduduki pejabat pratama atau calon pejabat pratama, dalam hal ini masih menduduki eselon 3 sejumlah 24 orang. Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 8 orang, dan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2 orang. Total 34 orang. Sedangkan Widya Iswara pendamping dalam visitasi pada saat lokus lokasi kepemimpinan adalah Pak Waskito Pandu sebagai Widya Iswara Utama pada waktu itu, Pak Adang Saf Ahmad, Bapak Wijaya Seta, dan Pak Tasripin Sartiono. Narasumber dan undangan, seminar polisi brief ini diharapkan dihadiri oleh Pak Wali Kota dan Bupati sebagai materi kami laporkan di awal atau yang mewakili, dan seluruh unit organisasi peserta PKN tingkat 2 hadir di ruangan virtual room ini, Bapak Dirjen, Ibu Sekjen, Bapak Irjen, terkait dengan para peserta dari unit organisasi masing-masing. Sedangkan pembahas nanti akan dibahas oleh Bapak Setiabudi Algamar dan moderator oleh Bapak Joko Muryanto. Serta hadir juga di sini perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, Ibu Erbi dan Pak Adi, serta para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian PUPR. Waktu pelaksanaan seminar polisi brief direncanakan hari ini, Pak Menteri, tanggal 6 November secara virtual di unit kerjanya masing-masing. Saya kira demikian rangkaian dari kegiatan ini, dan untuk diketahui Bapak sekalian, seminar polisi brief ini merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan kegiatan tahap kedua secara on kampus. Dan pelatihan kepemimpinan kedua ini merupakan kegiatan dari tahap sebagai berikut untuk evaluasi pemahaman dan praktek kepemimpinan strategis. Seminar polisi secara virtual hari ini kita laksanakan, dan seminar kedua proyek perubahan secara virtual sampai dengan tanggal 9 November. Kemudian tanggal 10 dari rangkaian PKN tingkat 2 adalah ada pameran proyek perubahan secara virtual juga, dan penutupan yang direncanakan tanggal 11 November. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan ada kekurangan dalam pelayanan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri berkenan untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka seminar polisi brief ini secara resmi. Dan apabila Bapak berkenan, ada waktu untuk dapat mengikuti salah satu paparan polisi brief yang dimaksud. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita berikan dan kami sumbangkan memberikan manfaat kepada institusi dan sekaligus kepada bangsa dan negara.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka seminar policy brief ini secara resmi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, MSc, PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bupati Garut, Bapak Bupati Cianjur, Bapak Bupati Musi Banyuasin yang mungkin sempat hadir pada acara hari ini, ataupun yang mewakili para pejabat tinggi media dan pratama dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Lembaga Administrasi Negara, dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sempat hadir pada pagi hari ini. Para pembahas, widyaswara, pengajar, mentor, dan coach, rekan-rekan saya semua. Kemudian para peserta seminar policy brief dari hasil visitasi Kepemimpinan Nasional Pelatihan PKN tingkat 2 Angkatan 13 tahun 2020 ini. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama izinkan saya mengiringi kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak henti-hentinya memberikan, mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan insya Allah pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertama-tama juga pada BPSDM dan para peserta seminar policy brief atau para peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan amanah yang diberikan pada kita. Mungkin lebih efektif, bisa lebih efektif dan efisien. Seminar policy brief ini temanya adalah sebagai hasil visitasi Bapak sekalian ke Bogor, Garut, Cianjur, dan Musi Banyuasin dengan tema pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Saya mengartikan ini pembangunan infrastruktur karena ini ada dari kepolisian, ada dari Bapeten, bukan Sitlakom. Kalau di PU kan ada Sitlakom, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, dan sekarang mungkin ada harus Procurement, dan Operation dan Maintenance. Tapi saya coba mengklaster menjadi 4. Jadi pembangunan infrastruktur itu dimulai dengan perencanaan, kemudian procurement, karena ini ada bapak-bapak polisi, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Itu adalah pembangunan infrastruktur yang harus kita selalu cermati mulai dari perencanaan. Operasi dan maintenance, pemanfaatan, sudah dipikirkan sejak perencanaan. Jadi tidak merencanakan infrastruktur tanpa memperhatikan bagaimana nanti operasinya dan bagaimana nanti memeliharanya. Dari perencanaan, procurement, pelaksanaan, dan pemanfaatan ini, saya ingin mematchkan dengan topik-topiknya tadi, tematiknya, untuk pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat, kemudian untuk memproses mendukung ekonomi lokal dan inovasi pemanfaatan material dengan produk lokal. Saya kira pada saat ini tepat karena kita pertama
dengan program atau fokus pemerintah, pertama memang satu, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, itu dari segi infrastrukturnya. Yang kedua, dengan penyederhanaan birokrasi, ya, bukan yang selama ini bukan untuk menghilangkan jabatan, tapi tujuannya penyederhanaan birokrasi ini untuk mempercepat pengambilan keputusan. Sudah itu dari segi eselonering-nya misalnya. Selama ini menjadi pameo atau sebagai hasil renungan Bapak kita, bahwa kita ini kayaknya di negara ini atau pemerintahan ini atau manajemen pemerintah ini terlalu panjang pengambilan keputusannya. Jadi kalau ada presiden memberikan disposisi pada menteri perintah, menteri pada dirjen, dirjen direktur, direktur kasubdit, kasubdit kepala seksi, dan staf yang menyiapkan. Kemudian naik lagi. Jadi yang memutuskan staf, atau paling tinggi yang memutuskan itu kepala seksi. Itu anunya, apanya? Sepertinya dirasakannya seperti itu, sehingga lama sekali pengambilan keputusannya. Makanya di cut eselon 4 dan beberapa eselon 3 sebisanya dihilangkan, tapi tadi kata dihilangkan bukan itu maksudnya. Tapi supaya putusan yang diputuskan oleh menteri atau dirjen kemudian ditindaklanjuti oleh direktur. Sehingga cepat lagi kembali ke dirjen dan menteri untuk diimplementasikan. Saya kira ini mungkin Bogor dengan kepemimpinan Bapak Bima Arya Sugiharto ini, Mas Bima ini mungkin bisa menjadi masukan, lesson learn buat kita semuanya. Kemudian selain pelayanan birokrasi, juga terutama untuk pelayanan masyarakat. Makanya digitalisasi perkantoran, sistem harus terus dikembangkan. Ya kan? Jadi tema-tema ini saya kira relevan dengan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh kita semua, termasuk untuk meningkatkan gairah ekonomi lokal dan inovasi untuk meningkatkan kandungan produk lokal. Saya beberapa minggu yang lalu diundang oleh Bupati, kalau nggak salah mesti Banyuasin, ya. Makanya saya juga ini persis untuk di Kabupaten Musi Banyuasin mendirikan pabrik pengolahan karet untuk campuran aspal. Ya. 2 tahun terakhir ini harga karet yang terus menurun, kita serap, PU serap untuk bisa dipakai sebagai bahan campuran karet. Sekarang saya kira inovasi ini memang harus terus dilakukan. Tidak hanya karet, plastik, sehingga kita bisa juga ikut menangani sampah plastik, kemudian aspal buton, kemudian tailing limbah dari Freeport. Ini juga sedang kita upayakan terus kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah. Ya, Freeport sekarang kita sudah mendapat izin dari LHK dan saya sudah menyuratin, dan Freeport atau Ibu LHK juga sudah setuju, sehingga Freeport mengangkut tailing-tailingnya di stockpile kita yang sudah kita tunjuk di Nabire, di Merauke, sehingga Freeport bisa berapa ribu ton masing-masing stockpile, supaya Freeport mengangkut tailingnya ke stockpile yang dibutuhkan oleh PU untuk membangun jalan misalnya di Merauke, Tigul, Merauke, Mapi, supaya itu bisa juga terus lebih baik, lebih kuat, dan lebih murah daripada dengan aspal. Jadi saya kira tematik ini juga perlu dikaji untuk dirumuskan kebijakannya. Misalnya tadi pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat dengan digitalisasi, dan meningkatkan produk lokal dengan padat karya dan dengan menginovasi teknologi untuk pembangunan. Bukan hanya untuk jalan, jadi untuk semua infrastruktur.
Bapeten di sana. Nah, kemudian yang pertama, Bapeten misalnya. Kita masih punya atau mengidentifikasi wilayah-wilayah yang kesulitan air. Bagaimana cara mencari air tanah? Itu bisa dengan sistem atom. Ya kan? Di daerah-daerah karst, menelisik atau menelusuri air bawah tanah, sungai bawah tanah, mungkin bisa dengan isotop. Jadi ini bisa juga menjadi pelajaran bagi PU karena di sana ada peserta dari Bapeten. Kemudian untuk dalam kerangka pelaksanaan perencanaan, procurement, pelaksanaan dan pemanfaatan, kepolisian sangat kami butuhkan untuk bisa mengayomi kami. Ini saya kira sesuai dengan motonya polisian, promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Dan saya kira kami sekarang rakyat percaya menjadi salah satu lembaga yang terpercaya di Indonesia. Nah, ini sangat kami butuhkan untuk kelancaran pembangunan infrastruktur itu sendiri. Bukan menjadi masalah malah sekarang. Mungkin zaman dahulu juga menjadi salah satu masalah, tapi sekarang saya kira sudah sangat berbeda sekali. Jadi polisi selalu menjadi partner kami dalam rangka pengawasan, terutama dalam procurement. Ya. Di digitalisasi procurement ini, ada berapa hacker yang kita laporkan kepada Bareskrim dan ditangkap. Jadi saya kira ini juga menjadi mungkin policy yang harus dirumuskan di dalam PKN 2 ini. Satu hal Bapak, saya ingin menunggu, ini betul-betul bukan basa-basi, ya, policy karena ini pas pembangunannya, ya, pembangunan infrastruktur yang tadi saya sampaikan, mulai dari perencanaan, procurement atau pengadaan barang dan jasanya, pelaksanaannya, dan pemanfaatannya. Ini kalau bisa ada rumusan policy-nya yang bisa khususnya kepada kami, pada Menteri PUPR, untuk kami aplikasikan atau kita laksanakan di jajaran UNOR, unit organisasi di lingkungan PUPR. Di sini adalah yang saya sampaikan tadi, pengawasannya. Ya. Jadi, how to do it, kemudian bagaimana mengawasi, karena kami punya berapa? 23.000 staf PU yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan balai-balainya, dengan satkernya mungkin lebih dari 1.000 satker. Jadi saya kira kami tidak berpretensi bahwa kami bersih semua. Tapi kami berusaha untuk jujur, tapi karena memang sistemnya masih membutuhkan kerja keras, itu namanya bantuan dari Bapak-Bapak polisi tadi. Jadi bagaimana pengawasan yang lebih efektif untuk pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia, pengadaan barang dan jasa, rata-rata 10.000 paket per tahun. Ini saya kira butuh policy, tidak mungkin Inspektorat Jenderal dengan jumlah auditornya yang mungkin sudah lebih dari 150, tapi mendatangi satu persatu. Nggak mungkin itu. Mungkin kita harus dengan risk-based audit. Ya. Bisa itu probity audit, bisa current audit, bisa post audit. Nah, mana itu yang lebih efisien? Saya kira perlu juga policy. Hal yang penting diperumuskan di dalam rumusan policy ini, tolong dirumuskan policy yang memang bisa diaplikasikan. Tidak perlu muluk-muluk, tapi policy yang memang harus diaplikasikan, dan tanggung jawab saya untuk mengaplikasikan itu secara konsisten. Karena saya tahu, kami merasakan, kami ini saya kerja di PU ini kan sudah hampir 44 tahun. Ya, dari proyek di NTT, dari staff itu, ketibal gitu di staff, sampai dengan sekarang. Jadi policy biasanya bagus, tapi tidak konsisten dilaksanakan. Karet misalnya. Saya harus konsisten menggunakan karet untuk campuran aspal. Kalau tidak konsisten, mati itu inovasinya. Dan aspal buton. Kami harus konsisten terus, maksa terus.
karena dia harus butuh pelaksanaannya. Kalau hot mix digelar gitu aja. Tapi aspal beton butuh ketelitian, butuh pekerjaan yang lebih sedikit rumit, tapi hasilnya juga lebih bagus. Aspal beton itu kualitasnya insya Allah lebih baik dari hot mix karena dia tahan untuk tank, untuk landasan tank, ya, tidak akan lendut dan tidak akan rusak dengan sebagai landasan tank. Tapi perlu pekerjaan yang lebih teliti. Nah, ini policy-policy itu harus dapat kita laksanakan secara konsisten. Kalau tidak konsisten, misalnya punya policy untuk memanfaatkan produk dalam negeri, ekskavator yang saya harus beli dari Pindad, itu harus saya masukkan di dalam objek pemeriksaan. Kalau enggak, nanti yang lain-lain beli dari yang bukan produk dalam negeri. Tapi harus keras terus untuk menjadi habit kami ini memanfaatkan produk dalam negeri. Nah, jadi policy ini mungkin relatif lebih mudah merumuskan, tapi melaksanakannya lebih susah, apalagi secara konsisten dilakukan terus. Yang penting harus dilakukan terus. Saya selalu memberi contoh. Kijang Innova dulu itu kotak sabun tahun 70 itu. Tapi karena dipakai, akhirnya sekarang jadi Innova. Nah, jadi inovasi itu tidak hanya pada prototipe, tapi harus dipakai terus untuk menjadi satu hal yang terus bisa menjadi menjadi pekerjaan yang memang harus terus dilakukan. Dulu Batako itu juga PU, Badan Litbang Pemukiman, pusat pemukiman yang menghasilkan Batako. Tapi terus dipakai oleh Perumnas waktu itu, sekarang sudah menjadi berkembang. Mungkin sudah bukan Batako, jadi trust ya, dan sebagainya. Tapi harus dipakai terus. Jadi karena ini mengangkut tentang policy brief, penyusunan policy dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan wilayah. Saya kira tadi dengan subtemanya tadi sudah bisa menyangkut semuanya. Untuk itu sekali lagi, kalau bisa dirumuskan ini pemikiran saya, polisinya mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasanya, pelaksanaannya, pemanfaatannya, dan pengawasannya. Kita harus mempunyai polisi-polisi yang bisa harus dirumuskan untuk khususnya bisa menjadi sumbangsi kepada Kementerian PUPR memperbaiki manajemen pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan menunggu hasilnya yang ringkas-ringkas saja untuk bisa kami sekali lagi meningkatkan manajemen kami ke depan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar policy brief dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional kedua pada hari ini dengan resmi kita mulai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.